Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Padang Panjang Sepekan kembali hadir ke hadapan Anda menyajikan informasi terkini seputar kota tercinta. Bersama saya Deret Marika dari Studio Kominfo, kita langsung ke berita pertama. Bertempat di rumah dinas, Wali Kota Fadly Amran adakan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Ikatan Guru Olahraga SD MI se-Kota Padang Panjang. Dalam kesempatan tersebut, para guru berkesempatan menyampaikan aspirasi guna kemajuan pendidikan, khususnya tingkat sekolah dasar. Sekolah di Padang Panjang paham, ko negara di Padang Panjang. Di gunung kompet. Bersilaturahmi dengan Ikatan Guru Olahraga SDMI se-Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadly Amran tampung aspirasi para guru tersebut dalam pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Wako pada Jumat 5 Mei 2023. Wako Fadly mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru olahraga yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi dan beraudiensi demi kemajuan pendidikan khususnya di tingkat sekolah dasar. Anak-anak ini harus mempunyai alternatif. Nah, saya sudah ngomong sama dinas, Bu. Ya, mungkin bisa dipanggil besok. Pertama tentang muatan lokal. Ya. Nah, jadi muatan lokal ini lama sekali. Ya, kita sudah dari tahun kemarin saya sudah minta. Muatan lokal inilah yang bisa menjadi alternatif untuk bantuan kepada swasta. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan para guru tersebut, diantaranya tentang muatan lokal, kesejahteraan guru honorer, dan juga perbaikan fasilitas sekolah. Menanggapi hal tersebut, Wako Fadly mengatakan Pemko akan melakukan rapat dengan dinas terkait dan juga perwakilan dari guru untuk membahas aspirasi yang disampaikan dan mendorong para guru untuk bisa mengasah dan mengarahkan anak didik untuk bisa menemukan bakat dan minatnya dari usia dini. Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Olahraga SDMI se-Kota Padang Panjang, Imam Mardani, mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota yang secara terbuka menerima semua aspirasi mereka. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Sebanyak 45 orang calon guru penggerak dan 8 guru pengajar praktek dari setiap sekolah yang ada di Padang Panjang ikuti Lokakarya 7 Angkatan 6 panen hasil belajar. Lokakarya tersebut merupakan salah satu penilaian yang akan menentukan kelolosan menjadi guru penggerak. Sebanyak 45 orang calon guru penggerak atau CGP dan 8 guru pengajar praktek dari setiap sekolah yang ada di Padang Panjang ikuti Lokakarya 7 Angkatan 6 panen hasil belajar. Lokakarya tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang yang dibuka Sekretaris Disdikbud Muji Sirwanto dan dihadiri kepala sekolah serta undangan lainnya pada Ahad 7 Mei 2023. Muji menyampaikan guru penggerak adalah guru-guru terbaik yang merasa memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki sistem pendidikan di Kota Padang Panjang. Keberadaan mereka diharapkan menjadi pemimpin pendidikan masa depan yang mampu membawa kelahiran generasi Indonesia yang unggul ke arah yang lebih baik. Lokakarya ini merupakan salah satu penilaian bagi CGP. Mereka menampilkan aksi nyata pembelajaran dengan menghadirkan gagasan dan ide yang sudah siap untuk ditampilkan. Dengan adanya Lokakarya ini diharapkan semua CGP yang ikut dapat lolos dan menjadi guru penggerak pada 2023 sesuai dengan target guru penggerak di Kota Padang Panjang. Yuli Guslinda, Padang Panjang Sepekan. Serentak dilaksanakan se-Indonesia Olimpiade Sains Nasional dengan 2 perlombaan, yaitu ilmu pengetahuan alam serta matematika, digelar Kemendikbudristek. Kota Padang Panjang mengutus sebanyak 434 murid SD untuk ikuti Olimpiade yang berlangsung 8 hingga 9 Mei tersebut. Digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebanyak 434 murid sekolah dasar se-Kota Padang Panjang ikuti ajang Olimpiade Sains Nasional.
OSN berlangsung serentak se-Indonesia dan membuka 2 perlombaan yaitu ilmu pengetahuan alam serta matematika yang berlangsung selama 2 hari 8 hingga 9 Mei. Khusus di Kota Padang Panjang, OSN dilaksanakan di 2 sekolah. Untuk Kecamatan Padang Panjang Timur dilaksanakan di Komplek SD Guguk Malintang. Di Kecamatan Padang Panjang Barat dilaksanakan di Komplek SD Balai-Balai. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Novel Jerry menyampaikan, sejak dibukanya pendaftaran OSN oleh Kemendikbudristek, pihaknya langsung melakukan seleksi tingkat sekolah yang dilaksanakan langsung pihak sekolah. Setiap sekolah maksimal mengutus 5 perwakilannya dengan langsung mendaftar ke aplikasi yang disediakan Kemendikbudristek. OSN dilakukan secara daring melalui aplikasi Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas dan diikuti sebanyak 434 murid. Dengan rincian, 216 siswa mengikuti bidang IPA dan 218 ikut bidang matematika. Novel menyebutkan target yang ingin dicapai 5 utusan dari IPA dan 5 matematika bisa ikut OSN tingkat Provinsi Sumatera Barat. Yuli Guslinda, Padang Panjang, sepekan. Membuka kegiatan fokus group discussion percepatan penurunan stunting, Wakil Wali Kota Asrul berharap target prevalensi angka stunting yang telah ditetapkan sebesar 14% dapat tercapai pada 2024 melalui langkah-langkah dan upaya konkret serta program yang tepat sasaran. Wakil Wali Kota Asrul mengharapkan target prevalensi angka stunting yang telah ditetapkan sebesar 14% dapat tercapai pada 2024 saat membuka kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD percepatan penurunan stunting di Auditorium Mifan pada Selasa 9 Mei. Pencapaian tersebut, kata Wawako Asrul, harus dengan langkah-langkah dan upaya konkret serta program yang tepat sasaran yang dirancang semua stakeholder untuk percepatan penurunan stunting. Wawako Asrul menyebutkan untuk mencapai target penurunan stunting harus dengan upaya dan strategi, di antaranya meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan gizi, pola asuh serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan air minum serta sanitasi. Wawako Asrul berharap jajaran OPD dan stakeholder terkait dapat memberikan kontribusi aktif dalam FGD tersebut, serta memberikan data yang selengkap-lengkapnya sehingga akar permasalahan stunting di Kota Padang Panjang dapat teridentifikasi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur mengatakan, forum ini digelar guna mempercepat penurunan stunting di Kota Padang Panjang. Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten 1 Bidang Pemerintahan Syahdanur, Kepala OPD Camat dan Lurah sekota Padang Panjang, Rifki Mahendra dan Juru Kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang, sepekan. Adakan rapat bersama OPD terkait serta perwakilan guru SD. Wali Kota Fadli Amran terima sejumlah aspirasi, di antaranya pembuatan jalur evakuasi bencana di sekolah, pengembangan kurikulum Merdeka Belajar, muatan lokal, persoalan guru honorer, dan pengangkatan guru P3K. Sudah ya Pak ya? Anak-anak sedang belajar. Sejumlah aspirasi guru sekolah dasar menjadi topik rapat Wali Kota Fadli Amran bersama OPD terkait serta perwakilan guru di ruang VIP Balai Kota pada Selasa 9 Mei. Di antaranya pembuatan jalur evakuasi bencana di beberapa sekolah, pengembangan kurikulum Merdeka Belajar, muatan lokal, persoalan guru honorer, dan pengangkatan guru P3K. Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan guru SD pada waktu lalu kepada Wako Fadli di rumah dinasnya. Wako Fadli juga mengatakan terkait guru P3K yang sudah lulus namun belum ada penempatan, ini perlu dicek kembali ke pusat. Perihal kesejahteraan guru honorer, Wako Fadli berharap ada solusi yang tepat seperti memaksimalkan dana BOS. Adapun muatan lokal yang memperkenalkan anak dengan budaya dan adat istiadat, ia menyarankan pengalaman yang bisa dirasakan langsung oleh anak. Sementara itu terkait Merdeka Belajar, ia meminta porsi anggarannya bisa dilebihkan dan diprioritaskan. Wako Fadli juga turut meninjau langsung salah satu sekolah yaitu SD Negeri 7 Padang Panjang Barat yang memerlukan perhatian dan dukungan anggaran pembuatan jalur evakuasi. Haris Suyata dan Juru Kamera Asep Media Putra, Padang Panjang, sepekan.
Guna mensukseskan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Padang Panjang, Pemko melalui Dinas Kominfo gelar optimalisasi aplikasi persuratan dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang diikuti Kepala Subag Umum dan Kepegawaian dari seluruh OPD di Padang Panjang. Itu berapa lama jalurnya? Kalau kadisnya sedang di luar kota, menunggu kadis pulang, ya kan? Pemerintah kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar optimalisasi aplikasi persuratan dengan menggunakan tanda tangan elektronik di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Rabu 10 Mei. Optimalisasi digelar guna mensukseskan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kota Padang Panjang. Kegiatan diikuti Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dari seluruh organisasi perangkat daerah di Padang Panjang. Kepala Dinas Kominfo Ampera menyampaikan di era digitalisasi saat ini dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada publik, pemerintah harus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan SPBE. Ampera juga mengatakan dengan diterapkannya TTE akan memiliki berbagai manfaat dalam mendukung tata kelola SPBE yang terjamin keamanannya, seperti efisiensi waktu, menjamin keutuhan dan keaslian dokumen, kekuatan hukum setara dengan tanda tangan basah, identitas terjamin, dan hemat biaya pengeluaran atau anggaran ataupun penggunaan kertas. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, diantaranya Kabid Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Lisda Handayani dan Kabid Cyber dan Sandi Eko Faisal. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang, sepekan. Didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lismawati dan Kepala Dinas PUPR Widya Kusuma, Wali Kota Fadli Amran berkesempatan meninjau langsung lokasi pembangunan Neonatal Intensive Care Unit atau NICU RSUD Kota Padang Panjang. Wako Fadli meminta pembangunan tersebut dapat rampung sesuai kalender pengerjaan yang sudah ditetapkan. Wali Kota Fadli Amran meninjau langsung pembangunan Neonatal Intensive Care Unit atau NICU Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang. Pada kesempatan tersebut, Wako Fadli meminta pembangunan NICU dapat rampung sesuai dengan kalender pengerjaan yang sudah ditetapkan pada Rabu 10 Mei. Didampingi Direktur RSUD Lismawati dan Kepala Dinas PUPR Widya Kusuma, Wako Fadli juga berkesempatan meninjau langsung proses tahapan pengecoran tiang lantai 2 gedung NICU. Ini kita menyempatkan untuk berkunjung ke site pembangunan NICU. Hari ini saya bersama dengan Ibu Direktur, Bapak Kepala Dinas PU dan beserta jajaran dari rumah sakit, yang mana memang pengerjaan ini sempat terhenti karena pemutusan kontrak. Memang kontraktor tidak siap untuk menyelesaikan di tahun anggaran sebelumnya. Padahal tahun ini alhamdulillah sudah berjalan beberapa hari dan sekarang sedang mencor lantai 2. Insya Allah dalam 120 hari kerja ini selesai. Dan barang-barang ataupun juga perlengkapan dari NICU pun sudah ada. Ya, jadi setelah Lebih lanjut, Wako Fadli berharap kelanjutan proses pembangunan NICU bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Sementara itu, Lismawati menerangkan, peralatan medis untuk NICU sudah tersedia dan juga sudah ada 3 dokter spesialis. Lismawati juga menyebutkan sesuai dengan arahan Wali Kota agar pelayanan NICU di RSUD bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di akhir tahun ini. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Gelar kegiatan silaturahim Bundo Kanduang Kota Padang Panjang dari Kan Gunuang, Kan Bukit Surungan, dan Kan Larenan Panjang lestarikan tradisi makan bajamba di Rumah Gadang Kan Gunuang. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Wali Kota Fadli Amran yang juga sebagai payung Panji Bundo Kanduang Padang Panjang. Gelar kegiatan silaturahim Bundo Kanduang Kota Padang Panjang dari Kerapatan Adat Nagari Gunuang, Kan Bukit Surungan, dan Kan Larenan Panjang lestarikan tradisi makan bajamba. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Fadli Amran yang juga sebagai payung Panji Bundo Kanduang Padang Panjang, Kepala Dinas Pendidikan Ali Tabrani dan Ketua TPPKK yang juga sebagai Dewan Penasehat Bundo Kanduang Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran pada Rabu 10 Mei di Rumah Gadang Kan Gunuang. Wako Fadli mengucapkan terima kasih kepada Bundo Kanduang Kota Padang Panjang yang sudah mengundang dalam acara ini dan mengapresiasi Bundo Kanduang yang tetap terus melestarikan budaya Minangkabau, salah satunya makan bajamba, dengan harapan tradisi ini bisa diteruskan generasi muda Minangkabau.
Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus saksikan Padang Panjang sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.